Halo dan selamat datang kembali, kita langsung aja ya. Kali ini kita mau bedah materi dari Anda nih, khususnya yang bagian Type I Toolkit dari buku Drive. Intinya, gimana sih caranya kita bisa membangkitkan motivasi tipe I? Itu loh, dorongan yang benar-benar dari dalam diri. Ada 9 strategi praktis yang katanya bisa dicoba. Siap kita bongkar? Siap dong. Penting diingat nih, motivasi tipe A itu kan dasarnya ada 3 ya. Otonomi, penguasaan, sama tujuan. Nah, 9 strategi ini tuh alat bantu praktis, bukan cuma teori. Jadi, kita bisa aktif ngebangun motivasi itu, nggak nunggu disuruh atau dikasih iming-iming dari luar. Oke. Yang pertama nih, kedengarannya seru. Lakukan tes flow Anda sendiri. Ingat konsep flow dari Mihaly Csikszentmihalyi itu kan, yang kalau kita lagi asyik banget sampai lupa waktu, sarannya coba pasang alarm acak di ponsel. Mungkin 40 kali seminggu. Banyak juga ya. Tiap alarm bunyi, langsung catat. Lagi ngapain? Perasaannya gimana? Lagi ngeflow apa enggak? Kedengarannya agak repot di awal. Tapi ini penting banget. Nanti setelah seminggu gitu, coba deh lihat polanya. Kapan Anda paling merasa terlibat? Lagi ngerjain apa? Di mana tempatnya? Sama siapa? Ini kayak bikin peta pribadi gitu, buat nemuin momen-momen puncak Anda. Nah, kalau kita sadar dan sengaja cari momen flow ini, itu sebenarnya lagi ngelatih penguasaan loh. Oh gitu ya. Jadi kita bisa atur hari kita biar lebih sering ketemu momen klik itu. Masuk akal. Lanjut ya, ada 2 pertanyaan penting nih. Yang pertama, pertanyaan besar. Apa kalimat Anda? Ini idenya dari Claire Booth Luce buat JFK katanya. Coba ringkas tujuan hidup atau kontribusi utama Anda jadi 1 kalimat. Kayaknya susah nih, tapi ini soal arah ya, soal tujuan yang tadi disebut. Betul loh, pertanyaan besar ini ngasih arah jangka panjang. Nah, biar seimbang ada lagi pertanyaan kecil. Apakah saya lebih baik hari ini dibanding kemarin? Coba deh tiap malam, renungkan sebentar aja. Hari ini ada kemajuan kecil nggak? Mungkin belajar kosakata baru. Atau berhasil fokus ngerjain satu tugas kecil. Jadi yang satu buat kompasnya, yang satu lagi buat langkah hariannya gitu ya, biar nggak cuma mimpi doang. Persis. Pertanyaan besar, jaga tujuan. Pertanyaan kecil, jaga momentum, kepenguasaan. Saling melengkapin. Oke, nah, strategi berikutnya ini agak unik nih. Ambil Sackmeister. Oh, yang ini, desainer Stefan Sackmeister itu kan, yang katanya ambil cuti panjang tiap 7 tahun sekali. Wah, enak banget kedengerannya. Tapi, apa ya, realistis nggak sih buat kebanyakan orang? Ya, mungkin nggak harus persis setahun penuh atau tiap 7 tahun juga. Intinya itu prinsipnya. Sackmeister itu kayak minjem waktu pensiunnya buat dipakai sekarang. Ini kan bentuk otonomi yang kuat banget atas waktu kita. Coba pikirin deh, bisa nggak sih kita sisihkan waktu, mungkin beberapa minggu atau beberapa hari aja rutin, khusus buat eksplorasi pribadi, belajar hal baru atau sekedar ya istirahat beneran. Jeda ini bisa kasih energi baru loh. Oke, jadi nggak harus ekstrim, tapi niat nyisihin waktu buat diri sendiri secara sadar. Menarik. Lanjut, berikan diri Anda tinjauan kinerja sendiri. Maksudnya gimana nih? Nggak usah nunggu rapor dari bos? Iya betul, jangan pasif nunggu dinilai. Coba deh, tiap bulan atau mungkin per kuartal gitu, evaluasi diri sendiri. Jujur aja, tujuan belajarnya apa? Udah sampai mana? Hambatannya apa? Terus apa yang perlu dilakuin biar lebih baik? Ini soal ngambil kendali, otonomi atas perkembangan kita. Fokusnya ke penguasaan, jadi kita yang jadi nahkodanya. Bisa juga minta feedback temen ya, biar lebih objektif. Oke, terus kalau lagi mentok nih, ada saran keluar dari kebuntuan dengan strategi oblik. Kartu-kartu gitu ya? Iya, itu kartu dari Brian Eno. Isinya pertanyaan atau pernyataan aneh buat mancing cara pikir baru. Kayak apa yang akan dilakukan temanmu? Atau pengulangan itu bentuk perubahan. Cari variasinya online juga bisa. Ini buat mecah kebuntuan aja sih. Sip. Nah, ini penting kayaknya. Bergerak 5 langkah lebih dekat ke penguasaan. Ini soal deliberate practice, latihan terarah itu ya? Betul. Ini intinya mastery. Jadi ahli itu nggak cukup latihan biasa aja. Perlu latihan yang super fokus. Tujuannya jelas, ningkatin kinerja. Diulang terus. Cari feedback kritis terus-menerus. Ini yang penting. Cari tahu kurangnya apa. Terus fokus kelemahan. Jangan cuma di zona nyaman.
Dan ya siap-siap capek mental fisik. Wah, kedengarannya lumayan berat ya. Fokus kelemahan itu kan nggak enak. Emang nggak selalu enak. Jalan ke penguasaan sejati itu ya gitu. Ada perjuangannya. Tapi justru di situ tumbuhnya. Mengakui kalau proses ini butuh usaha keras, itu bagian dari pola pikir tipe I. Komitmen sama proses. Oke. Ada lagi nih, ambil ide dari Weber dan kartu dari saku Anda. Kartu lagi. Haha, iya. Tapi ini lebih simpel. Alan Weber nyaranin tulis di kartu. Satu sisi, apa yang bikin kamu bangun pagi? Sisi lain, apa yang bikin kamu nggak bisa tidur malam? Gunain aja sebagai kompas. Kalau jawabannya nggak memuaskan, mungkin itu tanda perlu ada perubahan. Pengingat cepat ya. Terakhir, buat poster motivasi Anda sendiri. Maksudnya? Ya, bikin poster visual yang bener-bener gue banget gitu. Pakai gambar atau kata-kata yang nyambung sama Anda. Motivasi kan personal banget. Jadi cari apa yang benar-benar ngomong ke diri Anda sendiri. Bukan kutipan standar yang di mana-mana ada. Oke, jadi banyak banget ya alatnya. Kalau dirangkum, intinya apa nih dari semua ini? Intinya, motivasi tipe A itu bukan sesuatu yang pasif, yang datang gitu aja. Itu hasil dari pilihan sadar kita, dari tindakan kita. Sekarang Anda punya perangkatnya nih. 9 alat praktis. Ada cara kenal diri, tes flow, cara nentuin arah pertanyaan besar kecil, kelola energi, Sagmister, ambil kendali, DIY review, sampai cara latihan efektif, deliberate practice, dan pengingat personal. Berarti kita semua sebenarnya bisa ya mengembangkan motivasi tipe A ini, bukan bakat lahir gitu. Tepat sekali. Tipe A itu dibentuk, bukan bawaan lahir. Jadi, pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak. Pertanyaannya sekarang, dari 9 undangan buat bertindak ini, undangan mana yang mau Anda terima pertama kali? Langkah kecil apa yang mau Anda ambil hari ini buat mulai bangun keterlibatan yang lebih dalam dan hidup yang, terasa lebih bermakna?